Mas Adit dari Harper's Bazaar Indonesia. Ini kan Selamat siang. Selamat siang Mas Adit. Mumpung nih kita sudah berhasil menghimpun para fashion enthusiast dalam perjumpaan virtual kita, nampaknya akan sangat menarik nih kalau Mas Adit mungkin bisa mengupdate kondisi perkembangan dunia mode Indonesia saat ini dan mungkin juga korelasi dan dampaknya pada lanskap fashion internasional. Gimana sih Mas Adit kondisinya sekarang ini? Oke, Mbak Siska, kita semua kan tahu ya pandemi itu memberi dampak ke semua orang gitu, bahkan secara global, bahkan sampai individu terkecil. Pandemi emang kerasa banget dampak negatifnya, tapi sadar nggak sih kita tuh ngerasa kita jadi lebih relax, lebih bisa bersantai sejenak. Kita tuh berhenti sejenak dari kesibukan kita semua, apalagi orang fashion mungkin paham banget kesibukannya, kayak apalagi interaksinya dengan fast fashion juga, terus trend fashion yang terus bergulir. Sebenarnya pandemi ini tuh membuat kita semua berpikir kembali sih, apa sih yang benar-benar esensial bagi kita semua gitu. Eh, jadi sekarang itu industri fashion dan juga para penikmatnya memikirkan kembali gitu, nilai-nilai apa sih yang kita cari sehingga kayak craftsmanship itu kembali menjadi apa ya, prioritas utama gitu. Jadi terus apa, durability juga itu menjadi prioritas yang sekarang dipikirkan gitu. Makanya mungkin hal ini sangat ada hubungannya ya dengan pembicaraan kita siang ini. Bagaimana craftsmanship yang bisa kita lihat dari kain tradisional itu bahkan nggak cuman metodenya, tapi juga ada cerita gitu di balik pembuatan kain tersebut. Gitu sih, Mbak. Oke, wah menarik ya. Jadi bahkan di dunia fashion pun semua tuh jadi kayak lebih reflektif, juga mengeksplorasi sebenarnya apa sih yang bisa dipersembahkan gitu ya sebagai karya untuk masyarakat dunia fashion, dan jadinya sebuah kesadaran muncul gitu ya. Memang kadang-kadang yang paling penting bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Nah, jadinya pengen Benar. tahu juga kalau ngomongin soal kualitas, ngomongin soal rasa cinta yang tertuang pada karya, kan wastra Nusantara, khususnya wastra Sumba, begitu syarat akan hal tersebut kan, Mas Adit. Makanya pas banget nih kita bahas hari ini. Dan aku juga pengen nanya sama Mas Adit, mungkin bisa di-share nih kepada kita semua, apa saja sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh brand internasional saat ini, dan mungkin juga yang sudah-sudah gitu ya, yang terpengaruh oleh budaya Indonesia. Tahu nggak sih Mas Adit? Oke, tahu dong. Jadi aku emang udah menyiapkan presentasi gitu, Mbak Siska. Oke. Jadi mungkin bisa langsung terjawab pertanyaan-pertanyaannya dari apa, karya-karya desainer lokal yang mengangkat kain Sumba, terus juga brand internasional yang juga terinspirasi bahkan juga bekerja sama dengan Wastra Nusantara gitu. Oke, boleh next. Ya, mungkin ini saya nggak ngasih lihat semua desainer ya, karena pasti banyak banget. Cuman ini beberapa desainer sebagai contoh. Pertama di 2014, Denny Wirawan mempersembahkan koleksi bertajuk La Mer et du Soleil. Boleh next dulu biar kita lihat fotonya. Oke, ini dia koleksi dia. Jadi emang terlihat ada dua warna utama yang menjadi koleksi Denny pada kali ini. Karena sesuai judulnya tadi, artinya adalah laut dan matahari. Denny Wirawan nyatanya dia emang terinspirasi dari alam Sumba, dari laut birunya hingga matahari terbenam. Teman-teman yang pernah ke Sumba pasti apa ya, nggak terlupakan banget lah pemandangan alamnya Sumba. Saya sendiri jujur sampai sekarang masih kepikiran banget. Bisa dilihat juga di latar kita semua, ini landscape-nya apa, bukit-bukit Sumba yang berlayar itu juga bagus banget sih. Terus koleksi Denny di koleksi ini dia memfitur kain Sumba yang merupakan kerjasamanya dengan Cita Tenun Indonesia. Masih masih dalam
DNA dia menyajikan dress dengan cape yang menyeret lantai, jaket, vest, dan coat dalam potongan struktural. Oke, mungkin ke berikutnya, next. Yang kedua di 2016, Sejauh Mata Memandang itu mengangkat tajuk Humba. Humba ini adalah bahasa tradisional untuk Sumba. Boleh next untuk fotonya. Jadi sejauh itu tetap tetap konsisten mengikuti teknik leluhur karena ini adalah wujud apresiasi mereka terhadap cara tradisional, dan ini sebagai upaya untuk tetap terkoneksi dengan masa lalu tapi juga mampu menyajikan pesona kain Sumba di masa kini. Makanya karena mereka memperlihatkan teknik leluhur, proses pewarnaannya pun tetap alami, sehingga warna-warna yang hadir memang senada dengan kain Sumba pada umumnya, karena sistem pewarnaan alami tadi. Wujud karyanya bisa dilihat, atmosfer busananya itu minimalis, dan motif modern ini merupakan interpretasi ulang dari lanskap alam Sumba, terutama bukit-bukitnya yang berlayer itu. Sejalan dengan DNA sejauh yang mengangkat siluet dan motif tradisional tapi dalam kemasan modern, gitu. Boleh next? Oke. Terus desainer Bian di tahun 2017 mengangkat tema Humbahamu. Bisa di next biar kita lihat foto-fotonya. Nah, sebanyak 90 tampilan hadir mengusung kain Sumba dan motif khasnya. Jadi kali ini Bian bekerja sama dengan pengrajin kain binaan Bank Indonesia. Ciri khas Bian di sini bisa kita lihat masih tetap siluet yang elegan, terus tampil impresif dengan dominasi bordir, fringe, dan juga beadings. Yang unik, salah satu beadingsnya itu ada kerang yang menambah uniknya koleksi ini, sehingga feel rustic itu lebih kerasa. Terus bisa dilihat juga kain Sumba nggak diolah cuman pemanis doang atau cuman sebagai kain bawahan, tapi juga tampil jadi jaket, dress, dan juga atasan. Kita bisa next lagi. Oke. Gia Resort ini mengangkat tajuk Sumba, baru aja launching di tahun lalu, 2020. Bisa next untuk foto-fotonya. Ya. Jadi label ini emang diusung oleh kedua putri kembar Gea Panggabean. Makanya label ini hadir feel-nya tuh lebih youthful gitu ya. Terus arahannya lebih casual karena namanya juga Gea Resorts. Koleksi ini menggunakan motif Sumba dalam warna coklat dan indigo yang dikembangkan oleh Gea, terinspirasi dari kain lebar Sumba serta pantai-pantai di sepanjang pesisir pantai Sumba Barat hingga timur. Karyanya ini hadir dalam format siap pakai, jadi ada kemeja, celana pendek, sarung, reversible coat dengan motif ikat Sumba berbahan katun dan rayon, sehingga nyaman dikenakan untuk keseharian. Oke. Terus berbicara kain tradisional, para desainer Indonesia itu juga melakukan banyak inovasi. Nggak cuman kain Sumba, contohnya adalah bisa next, Didit Hedi Prasetyo di koleksi Spring Summer 2021, next lagi untuk fotonya. Look-nya itu modern banget, padahal itu adalah songket. Jadi, tapi uniknya di koleksi ini, Didit itu menggabungkan motif batik parang dan songket. Jadi itu motifnya emang batik parang, tapi tekniknya adalah songket. Gitu. Interesting. Iya, kombinasinya ini hadir justru nggak jadi konservatif atau konvensional, tapi malah modern dan edgy banget. Karena bentuk-bentuk item fashionnya itu ada dress yang memeluk tubuh, terus ada setelan vest dan celana panjang, dan juga yang unik nih, favorit saya, jaket biker yang paling kanan ini. Keren banget. Iya.
Terus menjawab pertanyaan Mbak Siska, Mm-mm. yang apa sih brand internasional lakukan, terus apa aja yang udah mereka, apa inspirasi apa aja yang mereka dapat dari Wastra Nusantara, eh, terjawab di slide berikutnya. Boleh Oke. next. Oke, ini di tahun 2010, Dries Van Noten di season Spring, dia menyajikan rangkaian koleksi yang syarat banget akan Wastra Nusantara. Jadi dari batik, terus bisa dilihat Ah, juga ada motif ikat di situ, sampai motif Sumba. Walaupun itu nggak yang apa yang paling kanan, tapi mm-mm. kita walaupun nggak yang literal banget, tapi kita bisa merasakan kan feel-nya gitu dengan Inspirasi. warnanya. Betul. Mm-mm. Tapi kalau batik emang lumayan terlihat jelas yang di sebelah kiri. Oke. Terus slide berikutnya, next. Aku suka banget so far presentasinya Mas Adit nih benar-benar menunjukkan kalau Wastra Nusantara itu bisa banget ya menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sebenarnya sukanya tuh very modern styling, Banget, sukanya temporary look, bisa banget gitu. sih Tapi Mbak. tetap mempertahankan keunikan, ciri khas, semua tradisi yang biasa kita temukan di Wastra Nusantara. Iya, betul. Ini kan kita bisa lihat kemasannya itu begitu modern ya. Maksudnya jadi kemeja gitu, jadi celana panjang, terus looknya tetap minimalis gitu, walaupun dengan motif yang bisa dibilang sangat ekspresif ya, kalau kita berbicara tentang motif Wastra Nusantara gitu. Terus ini yang kedua adalah Christian Dior, baru banget di Mm-mm. koleksi tahun ini, Spring Summer 2021, dia mengangkat tenun endek Bali. Jadi secara resmi memang bekerja sama dengan UMKM perajin tenun Bali gitu. Gitu. Ini Oke, sih. ini keren banget sih. Cantik banget dari Christian Dior. Iya, Jelas juga kita ngelihat ya terus kita khas jadi dari Bali. bangga banget ya Mbak bisa Hmm, menyaksikan Wastra Nusantara gitu di apa level internasional. Sekian iya, sih presentasi aku.